Halo saudara, familiar ya dengan ungkapan jalur orang dalam? Apa itu? Ini artinya kita bisa mencapai keperluan kita tanpa perlu repot-repot mempersiapkan ini dan itu seperti orang-orang pada umumnya karena kita punya kenalan di sana. Nah, jadi jalur orang dalam ini memang sangat powerful dan dia nyaris ada di semua bidang kehidupan. Maka ada sebuah ungkapan yang juga berkata, dalam hidup itu yang penting bukan kamu tahu apa, tapi kamu kenal siapa. Nah, tapi saudara, perhatikan bahwa jalur orang dalam ini bukanlah nilai yang diutamakan, yang diajarkan di dalam Alkitab, apalagi dalam kitab Amsal. Renungan kita hari ini dalam Amsal 17 ayat 2 berkata, budak yang berakal budi akan berkuasa atas anak yang membuat malu dan akan mendapat bagian warisan bersama-sama dengan saudara-saudara anak itu. Nah, begini saudara, dibandingkan masyarakat modern, masyarakat yang tradisional memang umumnya lebih berorientasi pada keluarga ya. Maka salah satu wujud yang tampak adalah kita gimana-gimana akan selalu mengutamakan orang yang punya hubungan darah dalam keluarga, alias tanda kutip orang dalam ya, untuk sebuah peran kepemimpinan. Apa-apa yang terbaik pasti milik orang dalam. Sekalipun orang tersebut bahkan tidak memenuhi kualifikasi untuk posisi atau jabatan tersebut. Nah, misalnya Amsal, makanya kita perhatikan di sini ya, meskipun sangat menjunjung tinggi nilai sebuah keluarga, ternyata Amsal meletakkan nilai seorang pribadi, kemampuannya, kapasitasnya, karakternya itu di atas nilai hubungan keluarga atau silsilah. Nah, dalam teks Amsal yang kita baca ini dijelaskan ya, seorang tuan tanah itu bahkan mengenali bahwa salah seorang budaknya, pelayannya, itu punya kualifikasi, punya kemampuan yang jauh lebih baik dalam mengelola perusahaannya, tanahnya, bahkan lebih daripada anaknya sendiri. Nah, kemudian perhatikan, sang tuan tanah ini kemudian mengangkat bahkan pelayannya itu ke posisi yang strategis, posisi yang memimpin, dan bahkan memberikan bagian warisan untuknya. Yang padahal mestinya, apalagi dalam keluarga tradisional waktu itu, semua itu anak nomor satu. Nah, tapi Amsal di sini mau menekankan bahwa karakter, saudara, dan kemampuan itu melampaui ikatan darah dan keluarga. Saudara yang kasih oleh Tuhan, prinsip ini juga kita temukan dalam Perjanjian Baru. Ketika kita melihat bahwa bukan ras, bukan suku bangsa, bukan status sosial, bukan hubungan keluarga, melainkan iman dalam Yesus Kristus sendiri yang memberikan kepada kita warisan untuk masuk dalam kerajaan Allah, untuk membuat kita masuk menjadi bagian dalam keluarga Allah. Matius 8 ayat 11 dan 12 misalnya, Tuhan Yesus berkata, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Sedangkan anak-anak kerajaan, ya, orang-orang Israel ya, orang-orang yang awalnya ditentukan, itu justru akan dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Status sebagai orang dalam dan keuntungan yang menyertainya memang jujur kita akui ya, itu memang sangat berarti di dunia di mana kita ada saat ini. Tapi ternyata itu tidak berlaku di hadapan Tuhan. Tidak ada jalur orang dalam di hadapan Tuhan. Saudara, mari kita renungkan. Hubungan darah dan ikatan silsilah memang adalah sebuah manfaat ya yang memang menyertai ya. Ada manfaat bawaan dalam hubungan darah ya. Tapi saudara, ketika kita memelihara ini tanpa mengutamakan nilai dan kemampuan diri, maka yang akan sering kita saksikan adalah ya keruntuhan dari apapun yang dibangun, baik itu usaha, bisnis, organisasi manapun, termasuk gereja. Maka saudara, Tuhan mengutamakan isi karakter kita lebih daripada ikatan ras dan hubungan kekeluargaan kita. Jangan sampai kita dibutakan oleh hubungan baik kita dengan seseorang, sehingga kita tidak bisa melihat potensi sebenarnya, cacat kelemahan orang itu, sehingga waktu kita memilih, perhatikan, Alkitab mengajarkan kepada kita, utamakanlah nilai kualitas karakter seseorang. Bukan cuma soal kedekatan kita. Bukankah itu yang kita terima dari Yesus Kristus? Anugerah yang melampaui ras hubungan kita. Tuhan Yesus memberkati.